Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para guru, para masyayikh, para ajudan, para ustaz, para ustazah, para umi, para buddha sekalian yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin. Melalui majlis malam hari ini, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin dan seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu para tokoh agama, tokoh masyarakat di dalamnya yang berada di lingkungan Blok G ini, mudah-mudahan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan muslimat yang alhamdulillah malam hari ini Allah izinkan kita berada di rumahnya. Allah perkenankan kita sholat di rumahnya. Allah berikan kesempatan selalu kepada kita untuk bisa beriktikaf dan berzikir di dalam rumahnya. Allah lah yang memberikan izin, Allah lah yang memperkenankan kita sehingga kita bisa berkumpul di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan yang selalu menjadi harapan kita semuanya, senangnya kita ke rumahnya Allah, hobinya kita ke rumahnya Allah, kesukaan kita ke rumahnya Allah, selalu hadir dan datang di majlis di rumahnya Allah. Mudah-mudahan akan menjadi warisan terindah untuk anak cucu keturunan kita semuanya. Amin. Bapaknya senang ke masjid, emaknya senang ke masjid, mudah-mudahan keturunannya nanti juga senang ke masjid. Emaknya senang ngaji, bapaknya senang ngaji, mudah-mudahan anak cucu keturunannya nanti juga senang ngaji. Amin. Emaknya senang silaturahmi, bapaknya juga senang silaturahmi, mudah-mudahan keturunannya nanti juga senang silaturahmi. Bapaknya senang ke majlis, emaknya senang ke majlis, mudah-mudahan anak cucu keturunannya nanti juga senang ke majlis. Bapaknya senang zikir, emaknya senang zikir, mudah-mudahan anak cucu keturunannya nanti juga senang berzikir. Amin ya Rabbal. Ya angkat
lindungi umur kami semuanya ya Allah, lindungi jiwa raga kami ya Allah, lindungi lahir batin kami ya Allah, lindungi jasmani dan rohani kami ya Allah, lindungi keluarga kami ya Allah, lindungi rumah tangga kami ya Allah, lindungi pekerjaan kami ya Allah, lindungi tempat pekerjaan kami ya Allah, berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah, berkahi keturunan kami ya Allah, berkahi anak cucu cicit keturunan kami ya Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat, selamatkan suami kami di dunia dan di akhirat, selamatkan istri kami di dunia dan di akhirat, selamatkan anak-anak kami di dunia dan di akhirat ya Allah ya Rabb. Hakikatnya hanya Engkau yang mampu menyelamatkan kehidupan kami ya Allah, hanya Engkau satu-satunya yang berkuasa dengan kehidupan kami ya Allah. Oleh karenanya kami tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya senantiasa bermohon kepada-Mu ya Allah, berikan keselamatan ke dalam kehidupan kami ya Allah, baik ketika kami berada di dunia maupun ketika kami nanti berada di alam barzah dan seterusnya. Amin ya Rabbal. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah, syukur kepada Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang tiada tara, tiada batas, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita juga tiada batas, karena nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa batas, maka pantaslah kalau kita bersyukur dengan terbatas. Oleh karenanya ketika Allah memberikan nikmat kepada kita tanpa batas, maka kita layak untuk bersyukur tiada batas. Kita bersyukur tiada tara. Alhamdulillah, kita dijadikan oleh Allah orang yang beriman. Alhamdulillah, kita oleh Allah dijadikan orang Islam. Tidak ada nikmat yang paling agung, tidak ada nikmat yang paling besar, tidak ada nikmat yang paling utama, tidak ada nikmat yang paling baik kecuali Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. Kita menjadi orang Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah ya Rabb, kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. Engkau jadikan kami orang-orang yang beriman, orang yang takut kepadamu, orang yang selalu percaya kepadamu. Oleh karenanya bimbing kami terus ya Allah dengan tauhid dan hidayah-Mu sampai nanti roh berpisah dari badan kami. Amin ya Rabbal. Yang kedua, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DKM Pak Ustaz Hari, bahwasanya malam hari ini kita ngaji di Ahad ketiga ini. Malam Ahad ketiga pengajian kita seperti biasa, sekaligus momennya adalah halal bihalal. Artinya kita kumpul bersama, duduk bersama dalam rangka mahal yang belum tentu datang tiap saat. Maka selalu saya sampaikan begini Bu, supaya rasa syukur kita kepada Allah itu makin mantap. Apa? Sholat maghrib yang baru saja kita tinggalkan akan lebih lama kalau kita tunggu daripada 1000 tahun yang akan datang. Kenapa? Kita tidak akan pernah lagi ketemu dengan maghrib tanggal 19 April 2025 hari Sabtu, hanya sekali dalam
seumur hidup. Besok ada maghrib, tapi harinya hari Rabu. Minggu depan, maaf, besok ada maghrib, tapi harinya hari Ahad. Minggu depan ada Sabtu, tapi tanggalnya sudah tanggal 26. Bulan depan Sabtunya ada, tanggal 19-nya ada, maghribnya ada, tapi bulannya sudah bulan Mei. Tahun depan tanggal 19-nya ada, hari Sabtunya ada, maghribnya ada, Aprilnya ada, tapi sudah 2026. Nanti Aprilnya ada, 19 Aprilnya ada, hari Sabtunya ada, masjidnya ada, adanya ada, maghribnya ada, tapi kita udah gak ada. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Saya ngomong gitu ini supaya timbul rasa syukur. Ya Allah, ya Allah, ini hari cuma sekali dalam seumur hidup. Hari Sabtu tanggal 19 April 2025 hanya sekali dalam seumur hidup, takkan pernah datang kembali dalam kehidupan kita. Artinya bersyukurlah kepada Allah. Allah berikan kesempatan kita malam hari ini sholat berjamaah bersama, zikir bersama, kumpul bersama, baca sholawat bersama, silaturahmi bersama. Alhamdulillah. Jelas Pak? Jelas. Saya teriak-teriak ini tak jelas amat. Jelas apa tidak? Ya. Satu. Dua. Momen yang kedua sekaligus pembukaan majlis Masjid Al-Muttaqin. Ayo, selalu dimanapun saya berkata, baik di depan ibu-ibu ataupun depan bapak-bapak, niat dari sekarang, niatnya begini nih. Ya Allah, ketika Engkau panjangkan umur saya, maka saya akan terus hadir di majlis. Amin. Pak Ustaz, bagaimana tipsnya supaya tidak jenuh bermajelis? Benar. Pak Ustaz ini dari mulai subuh, siang, subuh, pagi, siang, sore, maghrib, malam, dari majlis ke majlis, kok nggak pernah jenuh Pak Ustaz? Pingin tipsnya, niatnya ada 3. Satu, begitu ibu keluar dari majlis, begitu ibu keluar dari rumah, bapak keluar dari rumah, mau ke majlis, niatnya yang pertama adalah pahalanya buat emak, pahalanya buat orang tua. Bapak duduk di majlis, orang tua dapat pahala. Subhanallah, kalau orang tua masih hidup di kampung, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Kalau ternyata orang tua kita sudah meninggal, betapa sejuknya kuburan orang tua kita. Kenapa? Karena punya keturunan senang ke majelis. Selagi bapak dan ibu duduk di majelis, maka pahalanya ngalir ke kuburan, ngalir ke orang tua, adem kuburan orang tua. Insya Allah, insya Allah. Maka niat yang pertama kalau ingin ngaji supaya tidak jenuh di dalam pengajian, maka niat yang pertama adalah saya ngaji niat pahalanya buat orang tua. Buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Saya tanya sama bapak-bapak sekarang, tolong jawab dengan jujur. Mau didoain anak? Mau didoain anak? Jawab yang kenceng, mau didoain anak? Rajinlah doain orang tua.
Kalau males doain orang tua, jangan mimpi anaknya akan mendoakan kita. Bu, jawab. Pingin nanti didoain sama anak? Jawab yang kencang. Mau nanti tuanya didoain anak? Rajin-rajinlah doain orang tua sekarang. Insya Allah ketika rajin doain orang tua, anak kita nanti akan rajin doain kita. Maka sekali lagi niat ke majelis yang pertama pahalanya buat orang. Amin. Dua, supaya tidak jenuh ke majelis, maka niat yang kedua begini Pak, saya berangkat ke majelis, niat yang kedua adalah nyelamatin masa depan anak. Saudara paham, anak yang digendong saudara ini, yang dibangku oleh ibu ini, yang digelonin tiap malam diranjang bersama ibu ini, pernah sekali-kali, pernah nggak bapak merenung sekali-kali anak lagi nyenyak tidur umur 3, 4, 5 tahun, bapak buka hordengnya, lalu bapak merenung, ya Allah ya Allah, kira-kira 20 tahun akan datang anak saya umur 23, pertanyaannya masih sujud apa enggak sama Allah, masih sholat enggak, masih sujud apa tidak? Anak yang pakai jilbab sekarang ini umur 3, 4, 5 tahun, 20 tahun yang akan datang dia mahasiswi, pertanyaannya masih menurut Allah apa tidak? Iya, kalau kita masih hidup. Kalau ternyata kita sudah meninggal dunia, bagaimana nasibnya anak-anak kita ini? Maka hei orang tua, berkorbanlah supaya anak kita tidak jadi korban. Kenapa kita tidak jadi korban? Karena emak kita sudah berkorban, bapak kita sudah berkorban, nenek kita sudah berkorban, kakek kita sudah berkorban, kita keturunannya tidak jadi korban. Maka sekarang saatnya kita sebagai orang tua korbankan tenaganya, korbankan waktunya, korbankan materinya, korbankan kesempatannya untuk menyelamatkan anak keturunan kita. Amin ya Rabbal, ya Rabbal. Berapa niatnya? Apa niat yang kedua? Apa niat yang kedua? Nyelamatin anak. Ayo, kita tidak pernah tahu nih anak-anak yang kecil-kecil. Siapa namanya? Ali, Muhammad Ali. Saya kasih contoh, Muhammad Ali 15 tahun yang akan datang dapat istri orang Cianjur. Dia ke Cianjur jemput istri, karena bapaknya rajin ke majelis, emaknya rajin ke majelis, akhirnya Ali ini aktif di majelis di Cianjur sana. Kemudian Ali punya anak, anaknya kawin dengan orang Purwakarta, dengan orang Purwakarta. Anaknya siapa? Anaknya Ali kawin dengan orang Purwakarta. Karena melihat bapaknya di Cianjur rajin ngaji, melihat kakeknya di KSB rajin ngaji, akhirnya yang di Purwakarta juga rajin ngaji, aktif pengajian. Punya anak kawin dengan orang Pandeglang. Berarti Ali sudah jadi kakek Ali. Ini udah jadi buyut, nggak tahu masih hidup apa enggak. Mudah-mudahan panjang umur. Bapaknya Ali dan ibunya Ali panjang umur. Punya cucu di Pandeglang. Ali yang punya cucu, kalau bagi Ustaz Hari itu cicit. Karena melihat bapaknya di Purwakarta rajin ngaji, melihat kakeknya di Cianjur
aktif pengajian. Kebetulan lulusan pesantren, akhirnya dibikin jadi ketua majelis di Pandeglang. Subhanallah, subhanallah. Punya anak di Pandeglang, ketemu dengan orang Lampung, kawinlah dengan orang Lampung. Yang di Lampung melihat bapaknya di Pandeglang rajin ngaji, melihat kakeknya di Purwakarta rajin ngaji, melihat buyut ahli udah jadi buyut, melihat ahli buyutnya di Cianjur rajin ngaji, melihat kakeknya kakek sudah ini, bapaknya kakek di KSP rajin ngaji, akhirnya di Lampung aktif pengajian. Punya anak kawin dengan orang Banjarmasin. Subhanallah, Ustaz Hari sudah se-Indonesia keturunannya. Di Jawa ada, Sumatera ada, Kalimantan ada. Di Banjarmasin punya anak. Karena anaknya di Banjarmasin melihat bapaknya di Lampung rajin ngaji, melihat kakeknya di Pandeglang rajin ngaji, melihat buyutnya di Purwakarta rajin ngaji, melihat almarhum Ali rajin ngaji, melihat almarhum contoh ya, salah sendiri ada di samping saya kan begitu. Sekarang saya tanya sama bapak sekarang, berapa generasi Banjarmasin, Lampung, Pandeglang, Purwakarta, Cianjur, berapa? 5. Kalau satu orang umurnya 60 tahun, 5 kali 60 tahun berapa? 300 tahun. Ustaz Hari, saya katakan sekarang, saya tantang dia. Begitu Ustaz rajin ngaji, istri Ustaz rajin ngaji, sebenarnya hakikatnya Ustaz sedang menghidupkan Islam 300 tahun. Kenapa? Punya anak rajin ngaji, punya cucu rajin ngaji, punya cicit rajin ngaji, anaknya cicit rajin ngaji, cucunya cicit rajin ngaji. 5 generasi sampai ke Banjarmasin. Saya tanya, mungkin Ustaz Hari dengan kakek neneknya dulu di Cikarang mungkin sudah hampir 6 generasi. Artinya apa? Nenek kakeknya 6 kali 60 rata-rata umur manusia, berarti hidup Islam 360 tahun. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Terus mau rajin ngaji apa? Ayo mulai. Setelah saya terangkan kayak begini, betul apa tidak? Setelah saya terangkan, mau rajin ngaji apa? Beneran? Bu, mau rajin ngaji apa? Insya, ayo. Ketika saudara datang ke majelis, bukan untuk saudara, tapi untuk agama dan seterusnya. Saudara sedang mendidik anak nih yang anak lagi duduk-duduk kayak begini. Jangan dikira dia tidak sedang merekam apa yang kita kerjakan. Mungkin menurut kita nih anak promo kayak begini nih, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Tapi tahu nggak, ini anak sedang merekam apa yang kita kerjakan. Orang tuanya dulu rajin ke majelis, maka anaknya wajar nanti senang ke majelis. Alhamdulillah. Niatnya berapa tadi? Saya ulang lagi. Ke majelis niat yang pertama apa? Niat yang kedua apa? Ke atas sudah, ke bawah sudah. Kalau istilah tahlil, wa usulihi wa furu'ihi. Bapak, mak sudah, anak ke bawah sudah. Terus niat yang ketiga Pak Ustaz. Niat yang ketiga, saya ngaji Pak Ustaz, berangkat dari majelis, berangkat dari rumah menuju majelis. Niat yang ketiga adalah
membuktikan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cinta sama Nabi, tapi saya tidak bisa berbuat apapun buat Nabi. Ya begini nih Pak Ustaz, duduk di masjid, berjamaah, ngaji, zikir. Ya inilah yang saya yakini Nabi senang dengan kayak begini ini. Maka tidak ada yang bisa saya kerjakan membuktikan rasa cinta saya kepada Rasulullah kecuali dengan seperti ini Pak Ustaz. Maka saya rajin ngaji, saya rajin ke majlis semata-mata karena saya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata anak muda, cinta sama dengan pengorbanan. Berani bercinta, berani berkorban. Takut berkorban, jangan main cinta. Sudah takut cinta, siap-siap jadi korban atau mau berkorban. Orang yang ngomong cinta tapi tidak pernah mau berkorban berarti cintanya palsu. Jelas. Cinta sama agama, cinta sama Nabi, cinta sama Islam, tapi tidak pernah berbuat sesuatu dengan apa yang dia cintai dan tidak pernah mau berkorban berarti cintanya jelas. Ini baru mukadimah, ini baru mokot belajar ujung 5 menit lagi ada. Ya begitu ada berhenti lagi gitu kan. Maka pengajiannya begitu ya. Nggak apa-apa sebentar tapi membawa manfaat. Daripada saya ngomong kalau ngidul kemana-mana tapi tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, Pak, Bu, mumpung ini lagi berkumpul majelis ini, maka saya cuma pesan, kalau ingin ke majelis jangan lupa niat ketiga. Satu, pahalanya buat orang tua. 2, ingin nyelamatin masa depan anak. 3, semata-mata mencintai Rasul. Jelas. Jelas. Jangan sekali-kali niat yang tidak yang lain. Kebalikannya, hati-hati. Tadi diniatkan, yang ini jangan. 1, ini jangan nih, yang dibalik nanti. Ini yang dipraktekin, yang tadi ditinggal. Ini yang ditinggal. 1, niat ke majelis jangan pilih tempat. Pak, ya pengajian di mana? Gang sebelah. Allah, gang sebelah itu gak pernah aktif pengajian. Ngapain kita datang? Biar tahu rasa. Kalau punya pengajian gak didatengin orang. Pengajian judulnya balas dendam. Ini karena selalu lihat-lihat tempat. Ngaji jangan pilih tempat. Dimanapun ngaji, datangin. Selama itu pengajian baik, selama itu pengajian benar, datang ke pengajian itu. Jangan pilih tempat. Maka itu menjadi komitmen saya nih Pak. Selagi saya sehat, buat mana yang gak saya datangin. Besok ada tahajud bersama. Kebetulan tuan rumahnya mau sholat saya. Kemana tahajud gak saya datangin? Gak ada istilah di dalam kepala saya itu. Masjid blok ini gak aktif orangnya, saya gak mau datang tahajud. Gak ada. Blok A datang, tahajud di blok B datang, tahajud di blok C datang, di blok
berusaha untuk selalu datang. Saya tidak pernah pilih tempat. Jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Ayo, ibu-ibu, bu, kalau ada pengajian, pengumuman di WA, pengumuman bubu, sore ini pengajian ya di RT ini, di gang ini, nggak usah komen, langsung insya Allah saya hadir, nggak usah komen, ngerti? Kok pengajian di mana? Di rumahnya mama ini. Orang mama itu gak pernah aktif pengajian, apa yang kita dapat? Tuh, dengerin, ngaji judulnya balas dendam, akhirnya pengajian bubar. Kenapa pengajian bubar? Karena niatnya pilih-pilih dan satu, dua, jangan pilih-pilih makanan. Pak, pengajian di mana? Di gang. Allah paling juga tahu isi. Kalau nggak tahu isi, semangka. Kalau nggak semangka, jeruk sama salad. Alah, males. Perhatikan orang kayak begini. Jangan baper, jangan baper. Orang yang selalu ke majlis pilih-pilih makanan, hadirnya biasanya kalau ada hajatan, pernikahan, walimatus safar, walimatul nikah, 40 hari, 100 hari, khaul auna, baru datang. Kenapa? Karena pulangnya bawa jangan baper. Pak Ustaz kayaknya nyinggung saya ini. Saya tidak nyinggung siapapun, cuma saya ingin memperbaiki niat. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jangan pilih-pilih tempat, jangan pilih-pilih makanan. Tiga, jangan pilih-pilih ustaz. Nah ini lagi ini, masya Allah. Ada pengajian di mana? Di masjid. Yang ada Ustaz Naufal. Allah, saya nggak senang sama Ustaz Naufal itu sebenarnya. Saya capek kalau dia ngajar. Saya begini nggak hadir. Saya nggak senang sama dia. Allahu Akbar. Pilih-pilih guru, pilih-pilih ustaz. Hei, bu, siapapun gurunya, asal jelas, sangatnya jelas, maka ikuti guru itu. Jangan pernah pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Bukan cuma dipilih-pilih, kadang-kadang diomongin juga gurunya. Allahu Akbar. Bagaimana ilmunya mau berubah? Dia tidak ada urusan sama guru, tapi begitu keluar dari majelis nih, gampang ya. Lu paham apa yang diomongin Ustaz tadi? Allah Tuhan, aku sebenarnya nggak paham lagi. Aku sebenarnya nggak senang sama Ustaz tadi. Allahu Akbar. Sampai Ustaznya dibawa kemana-mana. Maka saya pesan sekali lagi, yang tiga ini jangan. Niat yang tiga pertama itu yang wajib, niat yang ketiga, yang kedua nggak boleh. Jangan ke majlis pilih-pilih tempat, jangan ke majlis pilih-pilih makanan, jangan ke majlis karena pilih-pilih guru. Maka kembali ketiga, niat ke majlis karena untuk orang tua. Yang kedua, niat nyelamatin anak. Yang ketiga, karena cinta amanah. Jelas apa tidak? Bu, cukup jelas apa tidak? Ya, maka sekali lagi ini momennya halal bihalal. Kenapa Pak Ustaz harus ada halal bihalal?
sedikit, nggak lebih dari 3 menit lah. Ini sudah ada, saya ngerti tadi udah bunyi. Ya, Bu, kenapa ada halal bihalal? Halal bihalal itu untuk saling minta maaf, saling menghalalkan. Kenapa harus saling menghalalkan? Takut nanti di akhirat jadi manusia bangkrut. Hadisnya ada, Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang bangkrut di akhirat? Sahabat menjawab, orang yang punya modal tapi tidak balik modal. Kata Nabi, salah. Orang yang dagang Nabi tapi dagangannya gak bawa untung, salah. Nih dengerin dulu, ini pentingnya, ini pentingnya halal bihalal. Kenapa ada halal bihalal? Ini pentingnya nih. Nanti di akhirat ada manusia dari umatku dengan ribuan pahala sholat, ribuan pahala puasa, ribuan pahala zakat, hajinya tiap tahun, umrahnya tiap bulan. Tapi begitu mau dikirim ke surga, ternyata banyak orang yang didolimi ketika di dunia dan orang yang didolimi semuanya pada nunduk. Ya Rabb, mau dibawa kemana Naufal ini? Surga. Terus, ya sudah, karena Naufal ini ditetapkan penduduk surga, maka saya akan bawa ke surga. Tapi mohon maaf malaikat, saya tahu Naufal itu ahli ibadah, saya tahu Naufal itu orang alim, saya tahu Naufal itu orang berilmu. Tapi malaikat, dia pernah nyakitin saya di dunia. Begitu saya disakitin, saya gak ridho waktu itu disakiti oleh Naufal. Maka ketika itu saya gak berani melawan malaikat. Kenapa? Karena Naufal ini banyak pendukungnya, sedangkan saya sendirian. Tapi saya yakin mahkamahnya Allah, pengadilan Allah di akhirat tidak akan pernah ada yang berdolimi. Maka saya tunggu di akhirat. Naufal ini pernah nyakitin saya. Kata malaikat, Naufal, kamu kenal dengan orang ini? Kenal malaikat. Kamu pernah nyakitin? Pernah malaikat. Naufal, pahala sholatmu saya ambil dulu ya, saya kasihkan ke orang ini. Subhanallah, pahala sholat saya sudah gak ada. 5 meter melangkah, diteriakin lagi, malaikat, siapa itu si Naufal mau dibawa ke mana? Surga. Tunggu dulu malaikat, Naufal ini pernah fitnah saya di dunia. Saya gak berbuat apa-apa, tapi saya difitnah sama dia. Saya gak berani melawan. Saya tunggu pengadilan Allah di akhirat. Hei Naufal, kenal apa orang ini? Kenal. Kamu pernah fitnah dia? Pernah malaikat. Naufal, puasa zakatmu saya ambil dulu ya, saya kasih ke orang ini. Puasa sholat saya bilang, puasa zakat saya bilang. 5 lagi meter melangkah. Malaikat, itu si Naufal mau dibawa kemana? Sudah. Tunggu malaikat. Saya tahu Naufal itu ahli ibadah, tapi dia pernah minjem duit ke saya. Dia hutang sama saya. Begitu saya tagih, dia yang marah-marah. Padahal dia tidak punya hutang, tapi dia yang marah-marah. Malah saya disebarkan kejelekan saya di depan orang banyak. Ketika itu saya diam malaikat. Utangnya berapa? Gak banyak, cuma 500.000. Hei Naufal, kamu pernah punya hutang sama dia? Iya malaikat. Berapa? 500.000. Sampai mati kamu gak ngerti hutangnya? Enggak malaikat. Naufal, pahala hajimu saya ambil dulu ya, saya kasihkan kepada orang ini. Karena kamu gak bayar hutang. Semua bisa tak kebayangnya? Itu yang kita sakitin 1 orang. Kalau yang kita sakitin 50 orang, bagaimana nasib kita nanti di akhirat?
Kalau 50 orang ini menuntut semua kepada kita, kalau yang kita dolimi lebih dari 100 orang, kalau yang kita fitnah lebih dari 15 orang, kalau yang kita hutang kepadanya ternyata kita hutang kepada setiap orang, lalu dibawa mati, akhirnya habis pahalanya semua. Begitu habis pahalanya semua, ternyata masih ada beberapa mereka sini apalagi semua hari ini udah habis pahalanya nomor, tapi mereka dia pernah makan duit saja. Terus nomor kamu kenal sama orang ini, kenal. Kamu pernah makan duit itu, pernah. Kamu pernah mikir, iya nomor, karena pahalamu sudah habis, saya ambil dosanya orang ini aja ya, saya kasihkan ke kamu. Allahu Akbar. Kesimpulannya, Naufal masuk neraka bukan karena tidak sholat, Naufal masuk neraka bukan karena tidak puasa, Naufal masuk neraka karena sering nyakitin tetangga. Maka ini momennya halal bihalal, kita minta maaf, saling bersalaman, saling menghalalkan. Jelas atau tidak? Cukup ya? Bila dalilnya cukup, insyaallah juga lakukan umur sehat. Orang tua kita yang istiqomah bila dalilnya, insyaallah kita doakan beliau panjang umur sehat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Insyaallah mudah-mudahan ketemu dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu Ramadan tapi banyak kita mau, mudah-mudahan ketemu dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Setelah ini kita bersalaman sebentar saja. Tapi habis itu kita tidak usah adzan ya. Adzannya sudah diwakili oleh masjid-masjid yang lain. Nanti kita baca sholawat, bersalaman. Setelah bersalaman kita sholat sunnah qobliyah. Setelah itu kita sholat isya berjamaah. Begitu saja. Iya, kalau tunggu habis sholat isya kabur semua nanti ya. Momen minta maafnya hilang ya. Setelah ini nanti saya pimpin baca sholawat, kita semuanya minta maaf. Nanti setelah maaf-maafan kita sholat sunnah qobliyah isya. Setelah itu nanti kita sholat isya berjamaah. Jadi nggak usah azan, udah lewat hampir 10 menit ya. Jadi azannya sudah diwakilkan oleh masjid-masjid yang lain. Ibu-ibu yang bawa mukena boleh nanti sholat berjamaah di sini. Bawa bapak lah. Aturan tadi kesini pakai mukena semuanya. Sekalian ikut sholat berjamaah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di bulan yang akan datang. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi yuk, niat mulai sekarang kita siapkan Islam melalui menghadiri majlis yang ada di Kota Seraperu, khususnya di lingkungan Blok ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tidak tutup dengan doa. Tadi doanya di awal sudah ya. Mari setelah ini kita bersalaman. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hada, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, bihusnil khatimah, ya Allah.
di